Tak hanya kostum Putri Indonesia yang berhasil menarik perhatian dunia, satu lagi karya anak negeri mendapat apresiasi dari negara lain. Kali ini 3 perancang muda Indonesia mendapatkan kesempatan tampil di pagelaran busana New York Couture Fashion Festival. 3 desainer muda, Dian Pelangi, Barli Asmara, dan Zaskia Sungkar mendapatkan undangan untuk tampil di New York Couture Fashion Festival 11 hingga 20 Februari 2015 mendatang. Undangan ini merupakan hasil dari perjalanan desainer busana muslim Dian Pelangi yang memenuhi salah satu undangan komunitas muslim di Amerika tahun lalu. Tren busana muslim di Amerika memang semakin naik daun. Bila tahun lalu Dian Pelangi mengangkat tema Songket Palembang, tahun ini Dian, Barli, dan Zaskia akan mengangkat keelokan tenun Lombok. Untuk membahas tema ini di studio telah hadir 2 dari 3 desainer muda yang sudah kami ceritakan tadi, yaitu Barli Asmara dan Zaskia Sungkar. Selamat datang Mas Barli dan Mbak Zaskia. Ini langsung saja nih Dias ya, kita minta ceritain sedikit bagaimana awalnya bertiga bisa ikut partisipasi dalam New York Couture Fashion Festival. Langsung tunjuk-tunjukkan, yaudah Zaskia dulu deh. Ya, jadi awalnya tadi udah dibilang ya Dian dulu, waktu Dian lagi di DC Fashion Week itu ketemu sama IO di sana yang kebetulan memang orang Indonesia, alhamdulillah. Jadi udah dapat jalurnya gitu ya Kak ya. Terus udah gitu tetap disaring di sana gitu, dipilih beberapa desainer, tadinya ada beberapa, tapi teman-teman kita yang lain ada kebentrok sama IFW ya. Karena mepet banget ini kan, akhirnya yang bismillah yang berani kita bertiga gitu. Menurut kalian apa yang membuat kalian bertiga akhirnya ditunjuk oleh mereka? Jadi kita memang harus ada pengiriman profile dulu sih gitu. Jadi masing-masing kita mengirimkan profile, Dian juga mengirimkan profile gitu. Terus udah gitu Zaskia kan juga baru launch juga di Jakarta Fashion Week gitu. Sehingga pada saat mereka melihat profilnya selain itu juga melihat komunitasnya juga dan kuat sekali ternyata ya bisa dilihat dari sosial media. Sekarang kan sosial media bisa membantu. Jadi dilihat dari followers para desainer yang apply juga ya. Karena kita tahu sendiri New York Fashion Festival itu kan sangat ketat dan selektif pastinya dalam memberikan runway-nya terhadap desainer, apalagi dari negara-negara lain selain Amerika Serikat. Kalau Mbak Dian Pelangi kan kita tahu memang punya line muslim ya, fashion line bertema hijab dan muslim. Kalau Mbak Zaskia dan Mas Barli sendiri bagaimana? Aku kebetulan memang tahun 2013 ya, itu aku baru saja launch yang namanya B by Barli Asmara, itu memang khusus muslimah gitu, tapi memang belum diteruskan, tapi ternyata akhirnya dapat panggilan untuk ke New York Couture Fashion Week di New York ini, yang memang harus misinya adalah ke syariah. Dan sekalian launching ya? Launching gitu, mungkin launchingnya di New York, alhamdulillah. Gitu. Oh, bagus ya untuk portfolionya ya? Iya, alhamdulillah gitu. Kalau Mbak Zaskia gimana? Kalau aku sih udah dari 2 tahun yang lalu memang langsung ini muslim wear gitu. Cuman fokusnya 2 tahun yang lalu itu masih kayak ready to wear-nya gitu. Baru tahun lalu aku bikin yang prime collection-nya aku gitu. Ini kan dulu nyanyi ya, The Sisters gitu kan. Terus kemudian juga main sinetron gitu. Kok bisa tiba-tiba suka gambar juga ya? Merancang bisa tiba-tiba desain gitu. Kalau boleh berbagi sedikit. Iya, jadi dari kecil itu hobi aku gambar, tapi memang gambar kartun. Terus udah gitu papaku kebetulan arsitek kan. Jadi memang inilah ngebantuin aku untuk mengembangkan hobi aku itu. Terus sampai aku di lesin ini itu gitu, tapi berhubungannya sama sama bangunan, jadi sama ke arsitektur gitu. Coba passion aku bukan di situ, passion aku malah di fashion, dan aku baru bisa meyakinkan diri aku, ayo dong ini harus hobi ini harus dikembangin gitu. Kalau film, sinetron, nyanyi itu memang juga hobi yang akhirnya dijadikan pekerjaan gitu. Tapi kan ini aku mikirnya nggak ada salahnya untuk mengembangkan hobi aku yang satu ini. Kalau Mas Barli kan kita tahu lah sudah lama sekali berkecimpung di dunia fashion ya. Mas Barli, apa sih artinya bisa memamerkan karyanya di sebuah ajang fashion seperti New York Fashion Week? Ini buat mungkin yang nonton semua ya, hal penting adalah it was like a big opportunity gitu kan, karena memang kesempatan itu nggak akan datang 2 kali pastinya. Tapi saya melihat di sini kesempatan kita bertiga ini bisa menapak di sana. Kita punya misi budaya satu, yang kedua kita punya misi untuk syariahnya, yang ketiga kita akan juga mempresentasikan bahwa Indonesia ini punya
kaya sekali dengan kain-kain tradisional karena banyak sekali yang mungkin sekarang lagi di tagnya misalnya gini, kok Megamendung tag ininya negara apa gitu. Nah sebelum kita tiba-tiba ada di salah satu mass produce line ya, di departemen store gitu Nah kan. ini hal kecil misalnya gini, sebelum kita verbally seperti itu ya kita harus aware dan beware. Itu jadi aja kita harus dulu. labelin dengan Indonesia begitu ya. Gitu, dan From Lombok to New York. betul. Gitu. Jadi intinya adalah let's apa ya, lokal gitu, wear local and let's think global gitu. Iya, jadi ya paling penting sih itu gitu. Jadi Kenapa kain tenun Lombok kalau gitu? Apa ya, jadi kita memang pastinya berpikir kira-kira kain mana ya yang bisa kita olah, yang bisa kita bawa dulu nih dalam waktu dekat ini ke New York. Terus alhamdulillah kita dapat sambutan yang sangat bagus dari Gubernur Nusa Tenggara Barat. Ya udah akhirnya kita sepakat untuk ini aja yang memang benar-benar support kita gitu, karena akan memberikan kita kemudahan gitu, karena ini udah last minute banget kan gitu. Itu sih. Ini cerita soal lebih detailnya lagi desain yang akan dibawa ke sana nanti akan di segmen berikutnya. Aku mau bertanya lagi, kenapa dibawa ke Fashion Week di New York ini dengan tema hijab? Apakah memang mereka punya slot khusus atau memang request dari sana atau memang dari desainernya sendiri yang kepengen? Kita memang pada saat ditawarkan memang untuk kultur Fashion Week ini gitu ya. Jadi representatif yang memang menawarkan ini memang mau memberikan pesan kepada di negara luar bahwa untuk fashion hijab ini ya perlu ditampilkan gitu, dan memang diperbolehkan ternyata gitu, bahwa jadi jangan sampai terkesan bahwa si hijab ini kesannya berat, terus terorisme atau apa banyak hal, dan ini kan kita bisa kasih lihat bahwa segitu modisnya fashion hijab ini gitu, dan memang akhirnya bisa around the world yang akhirnya komunitas itu akan jadi besar gitu loh. Kita akhirnya bukan aji mumpung tapi kita menyajikan gitu sesuatu yang memang akhirnya bisa menjanjikan. Itu menurut aku sih. Dan pas banget di Indonesia juga memang lagi ngetren banget ya hijab dan segala variasinya ya. Banyak sekali sekarang dari bermunculan. komunitas sampai desainnya. Nanti kita juga bicarakan soal bisnisnya ya. Bagaimana sih mengembangkan bisnis hijab di tengah-tengah tren fashion sekarang ini? Iya, di segmen berikutnya. Ya.